Sesosok bapak-bapak sempat melihat 2 kali sosok tersebut. Lihat terus. Woi, Dari woi, gitu. woi gitu. Entah orang-orang atau siapa kita tidak tahu. Kami ke sana itu benar-benar juga hilang, lenyap. Oke teman-teman, jadi langsung saja sini kita akan menceritakan kronologi kejadian yang beberapa hari kemarin itu sempat membuat kita mendapatkan experience Terbaru. Oke, jadi mungkin bisa langsung dimulai dari awal ya. Mungkin Dari awal. diceritakan fans. oke guys, jadi kita mau menceritakan apa perjalanan kita menuju ke air terjun Matayanggu. Jadi sudah lama ya sebenarnya, 1-2 minggu kita sudah planning bahwa kita akan jalan trip. Ceritanya trip kecil-kecilan, tapi kita tidak mau ke tempat yang sering kita pergi kayak pantai or bukit gitu, tapi kita mau cari yang baru, tempat yang baru. Jadi kita memutuskan bahwa kita bakal trip ke air terjun. Dan terdapat 2 opsi, yaitu air terjun Lokomboro dan juga air terjun Matayanggu. Fix ini berangkatnya pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024. Jadi kami berangkat mulai dari jam 1, start dari Waitabula jam 1 siang. Setelah itu kami berangkat sampai di Wekabuba, kami beli makan, snack, minum dan lain sebagainya. Masuk ke daerah Nakalang, ternyata ban dari teman kami Ade pecah ban dalam. Setelah itu ternyata di dekat situ terdapat bengkel. Terdapat bengkel, jadi langsung saja kami pun pergi ke tempat bengkel tersebut untuk tambal ban dari saudara Ade. Setelah selesai tambal itu sekitar jam setengah 4. Jam setengah 4 kami melanjutkan perjalanan menggunakan maps dengan estimasi waktu berapa kemana? Sekitaran 32 menit, tapi kami rasa tidak sampai 30 menit. Jadi sempat bergurau juga kita guys. Bergurau kalau kita ke sini yang tambal ban saja. Hanya tambal Kita ban. mau pergi ke destinasi lain. Ke destinasi lain. Jadi kami itu pergi ke Sumba Barat hanya betul-betul untuk beli cemilan, makan, minum, terus ke Sumba Tengah hanya betul-betul untuk tambal ban, dan kembali ke Sumba Barat Daya untuk makan di dermaga lama. Itu sebenarnya kalau kita mau flashback ke belakang itu seharusnya sudah jadi salah satu pertanda ya. Sudah jadi salah satu pertanda. Terus kami melanjutkan perjalanan sampai di sana. Ini kami sempat melewati jalan masuk dari Matayanggu, dan di situ sudah terdapat beberapa orang yang sepertinya memang orang-orang ini sekitaran situ. Nanti kita salah jalan guys. Salah jalan. Jadi seharusnya jalan Belok kiri, kami lurus. Setelah itu belum jauh juga. Kami coba cek maps ulang, ternyata jalan belok sebelah kiri itu jalan masuk ke Matayanggu. Akhirnya kami memutuskan untuk putar balik, jalan masuk ke sebelah kiri. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menggunakan maps, jalan. Kami sempat ketemu dengan 2 wanita, dan kami pada saat itu langsung menanyakan jalan ke Matayanggu dan diberi petunjuk oleh kedua wanita tersebut. Jadi kami melanjutkan perjalanan setelah bertanya kepada 2 wanita tersebut. Tapi ternyata di maps itu sebenarnya kita sudah berhenti ya, titik terakhirnya dia tuh estimasi sudah berhenti, tapi kami belum dapat tempat posko jaga. Akhirnya kami memutuskan untuk jalan lurus terus. Bersamanya di sana terdapat satu rumah panggung dengan banyak alang-alang yang dijemur oleh orang-orang di rumah situ, di sekitar situ, dan banyak juga yang masih berkebun ya. Sampai di sana kami sempat bingung, betul sudah ini tempat ini air terjun ini posko jaga atau tidak. Tapi akhirnya kami melihat ini turis luar negeri, dan kami yakin bahwa itu sudah tempat posko penjagaan air terjun Matayanggu. Kami bertemu dengan satu orang bapak tua bersama temannya yang satu orang.
Tapi sebenarnya di situ banyak orang juga. Iya. Banyak orang bukan hanya orang berdua Ada di rumah-rumah. di rumah-rumah, tapi yang berperan penting di situ hanya bapak itu si penjaga pos sama bapak yang katanya akan menjadi tour guide. Gambarnya di sini. Nah, nanti gambarnya di atas ya guys. Setelah itu kami melakukan registrasi ya, semacam registrasi begitu awal. Jadi kami disuruh untuk menulis nama, asal, tanda tangan sama jumlah orang yang akan masuk ke dalam air terjun dengan nomor teleponnya guys. Setelah itu ini pada awalnya kami lihat di baliho mengenai nominal pembayaran sudah terdapat jelas bahwa untuk orang asli Indonesia itu orang Nusantara pada hari biasa 5.000, nominal bayarnya 5.000 rupiah, pada hari libur 7.500 rupiah, dan turis mancanegara itu pada hari biasa 150.000, pada hari libur 225.000. Itu sudah jelas. Jadi kami pada saat hendak membayar, kami ini setiap orang hendak membayar masing-masing. Tetapi ternyata si bapak penjaga pos tersebut meminta kami berempat untuk membayar senilai 50.000 50.000. Setelah itu mungkin uang parkir sama tiket masuk. Jadi awalnya kami rasa kayaknya kurang pas. Koreksi kalau kami salah, misalnya ada peraturan baru mungkin Iya. di tempat tersebut. Setelah itu guys, si bapak penjaga pos itu menawarkan kami untuk akan oleh si tour guide dengan estimasi biaya sebesar 100.000 rupiah. Dan di situ guys, betul-betul kami tidak ada uang. Uang itu betul-betul untuk beli bensin dan lain sebagainya pas perjalanan pulang sebentar. Dan kita saat itu benar-benar minim dan uang tersebut benar-benar digunakan untuk pulang nanti. Entah kenapa mereka tuh benar-benar memaksakan kita karena kondisi juga sudah larut malam, mau malam, hampir malam, maghrib lah habis itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kalau memang kita tidak diizinkan masuk, seharusnya dari awal bilang ke kita kan, jangan, udah malam, malam, takutnya nanti kesasar atau ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Tapi bapak tersebut tetap aja suruh kita masuk. Dan tetap kita bayar. Kita nego juga. Sempat nego tapi bapak itu bilang tidak mau terima bayaran kita karena katanya tidak ikut mengantar kita ke dalam. Buat apa dibayar begitu. Jadi adil masuk saja. Nah, setelah kami masuk di situ suasana kita sudah mulai agak sedikit berbeda. Sudah banyak perasaan, feeling campur aduk semua. Tapi karena betul-betul first experience, kami tetap semangat, excited untuk masuk. Jadi di sini kami akan reaction sedikit video dari awal kita masuk sampai keluar nanti. Oke, langsung aja kita lihat. Yang pertama kita mau reaction pada saat kita baru masuk tempatnya guys. Oh, masih sempat ketawa guys. Sempat kita bercanda, bergurau. Tapi di sini suasananya sudah apa yang semua gelap sekali. Vibes-nya itu beda sekali, terus matahari juga sudah mau terbenam. Dan itu sudah sore sekali, guys. Di situ benar-benar mix feeling. Benar-benar perasaan campur aduk, guys. Ada entah apa saja, intinya ada sesuatu yang berbeda yang kami rasakan. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Ini video saat kami sudah masuk ke dalam hutan. Jadi seperti itu guys suasananya kurang lebih. Jadi kayak for your information juga, ini jaraknya masuk ke dalam masih jauh. Tertera 7 km, tapi kami rasa kayaknya 3 ya. Bisa 3 kilo lah. Dengan tanjakannya. Tanjakan menurun. Lanjut ke video selanjutnya. Ini kami sempat
lari. Soalnya berlarian, buru waktu, waktu. biar cepat sampai ke air terjun. Jadi kami berempat guys. Yang satunya hilang kemana? Mungkin lagi trauma. Gak bisa dia ikut guys ya. Rumah dia di sana guys. Itu rumah dia di sana. Buat bercanda. Bercanda. Yes. Di sini kalau tidak salah, kami sempat ketemu beberapa orang juga yang baru mau pulang dari tempat sana. Nah ini sempat kita nyasar dan di sini juga tempat kami pertama kali ketemu sama perempuan yang baru habis pulang dari sana. Nah, di sini kami bukan untuk menakut-nakuti atau apapun itu, bukan melarang juga mau ke sana. Hanya membagikan pengalaman kita kami ke sana. buat jadi pembelajaran. Bukan berarti teman-teman Tidak boleh ke sana. tidak boleh ke sana atau tidak mau lagi ke sana setelah mendengar cerita kami. Jadi ada beberapa orang juga yang bilang di hutan tersebut atau di air terjun tersebut itu ada beberapa sosok dan mungkin ya penunggu dari tempat tersebut, penghuni asli dari tempat tersebut yang tak kasat mata, dan ada juga yang menceritakan bahwa orang-orang di sana itu yang kadang-kadang berkeliaran dekat itu bukan manusia. Nah, di sini sempat bertemu juga sama perempuan yang tadi. Kami lanjut jalan. Di sini saat ke sana sama sekali kita tidak ada pikiran kotor sama sekali. Tidak sama sekali, kita hanya berpikir sampai foto biar bisa foto itu dari kami maksud dan tujuan. Nah, itu guys, kalian bisa lihat tadi kami sempat bertemu dengan beberapa pengunjung lainnya. Nah, dia sempat bertanya ke kita lah, nginap di sana. Nah, karena tempat tersebut juga sering digunakan untuk camping dan berkemah dan lain sebagainya. Dan kami jawab tidak lah, karena kami mau buru-buru. Betul-betul pergi cuma untuk foto dan pulang. Oke. Kami terus berjalan. Kalian ke sana harus fit guys. Kendaraan kalian harus fit, kalian sendiri juga harus fit. Bahkan sampai hari ini kaki kita masih keren. Masih kerasa guys. Masih. Singkatnya kami sampai ke sana pada kira-kira pukul berapa ya? Setengah 6 lewat lah. Nah, kami menyempatkan untuk foto-foto di sana dan benar-benar takjub dengan apa yang kita lihat di sana guys. Benar-benar worth it lah. Kami sempat bilang, wih worth it parah. Worth it parah. Karena pemandangan yang disajikan benar-benar mantap. Tapi di situ ada rasa kagum, tapi juga ada perasaan yang beda saja guys. Karena perasaan yang benar-benar ganjil karena sudah sore sekali, matahari sudah mau terbenam di tengah hutan. Ada suasana-suasana yang tidak bisa dijelaskan. Ada dua momen guys yang kami alami, bukan dua momen, dua peristiwa dalam satu momen. Pertama, teman kami Egi, ini no tipu ya guys. Sebelum kami hendak bergegas pulang, kami sempat untuk membersihkan daerah sekitar di air terjun tersebut, mengangkat semua sampah-sampah kotor guys. Jadi kami berinisiatif untuk menjaga keasrian dan kebersihan air terjun tersebut. Kami mengangkat sampah-sampah tersebut. Setelah itu selesai mengangkat sampah, sebelum melanjutkan perjalanan pulang, di belakang teman kami Gilbert. Jadi di gambar yang akan kami tampilkan ini, gambar ini guys, itu kan ada saya sendiri dan teman saya Gilbert. Nah, di gambar tersebut itu kan ada space dekat tempat duduk guys, kalian bisa lihat ya. Kami hendak pulang, saya sempat melihat sosok bapak tua
mungkin tingginya sekitar kalau kurang lebih itu 160 cm lah. Sosoknya itu rambutnya pendek, kulitnya sawo matang, pakai baju itu garis-garis coklat, putih hitam, dan celananya itu coklat guys, coklat pendek tanpa alas kaki sama sekali. Itu seperti seorang bapak-bapak yang hendak berdiri saat itu. Saya sempat kaget dengan sosok tersebut dan keberadaan sosok tersebut. Saya sempat melihat 2 kali sosok tersebut. Saya sempat melihat seperti ini guys. Oke, saya lihat pertama, lihat kedua udah hilang deh guys. Saya berpikir positif aja lah di situ. Berpikir positif, bilang aja mungkin batang kayu kan. Tapi kalau bilang batang kayu, di tempat tersebut itu batang kayunya tidak ada sama sekali. Nanti saya akan lihat videonya, tidak ada sama sekali batang kayu di tempat tersebut. Kita masuk ke dalam itu benar-benar sudah sangat-sangat gelap guys. Tapi di luar tuh masih cerah guys. Ya, saat masuk di hutan itu udah sekarang itu benar-benar sudah malam gelap. Bukan gelap, sebenarnya masih terang, hanya karena memang di dalam hutan. Intinya kami pulang malam menggunakan senter. Nah, jadi yang Udah paling depan gelap. itu saya, di Kedua. tengah kedua fans, ketiga Ade, dan paling belakang Gilbert. Gilbert. Kami jalan lah. Jalan ini benar-benar udah kami rasa benar-benar waduh, perjalanan bakal mendaki dan Menurun lagi. Selama perjalanan itu kami sempat istirahat beberapa kali. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, istirahat lagi, melanjutkan perjalanan lagi, sampai di titik sebelum dapat ladang yang akan menjadi bagian dari perjalanan terakhir kami sebelum sampai ke posko penjagaan. Sudah guys. Tapi teman-teman, saat perjalanan mendaki itu saya sempat mendengar dan melihat sedikit. Kalau mungkin yang saya dengar mungkin seperti ada yang mengatakan berteriak guys. Woi gitu. Hanya Tapi samar-samar guys. Samar-samar mungkin. Dengung-dengung saja di telinga. Tapi saya kira mungkin halusinasi karena ini Karena benar-benar capek. Jadi mungkin hanya firasat atau kayak bagaimana. Lalu, nah karena saya jalan paling depan teman-teman, jadi otomatis kan saya lihat keadaan. Orang pertama melihat keadaan depan kan saya, karena yang memimpin jalan. Nah, saya seperti merasa ada orang yang melihat kita guys. Ada orang melihat kita dari kejauhan menggunakan senter. Soalnya kan saya lihat nih, kenapa cahaya yang goyang-goyang, saya kira gitu kan. Jadi untuk memastikan lebih lanjut kan sepanjang perjalanan itu saya sempat mematikan senter untuk memastikan ini benar-benar cahaya atau bukan gitu. Ternyata saya kira itu benar-benar cahaya orang yang kita dari jauh. Saya lihat juga. Dan saya rasa juga pasti mereka orang-orang, entah orang-orang atau siapa gitu, tidak tahu. Itu yang sedang mengintai kita gitu. Itu kamu. Sikat ya. Kalau capek berhenti. Sampai di luar guys. Dikit lagi kita sampai tempat parkir dan akan pergi. Bayar ulang kok. Iya tuh.
Setelah selesai dari sana, sampailah kami ke posko penjagaan. Di posko penjagaan tersebut kan terdapat satu rumah panggung, rumah alang. Terus ada beberapa alang-alang yang sedang dijemur dan juga di situ ada kebun warga. Nanti ada videonya guys. Poskonya itu benar-benar kosong, tidak ada orang sama sekali. Yang kami kira bakal ada yang jaga guys. Soalnya kan motor kami kan udah dititip di sana kan. Hah? Ada orang. Sebenarnya dong hanya buat apa sih kayaknya? Iya, makanya saya tahu ada rumah. Hanya kayaknya dong hanya buat untuk maksudnya rumah untuk betul-betul berkebun. Untuk jaga nih alam mungkin. Ya, kalau ada terang orang. Pakai ada anjing. Itu ada di situ ada orang. Oh, kalau komisi itu. Ada deh. Art center tadi. Masa? Art center tadi. Permisi. Dari posko di situ ada rumah panggung di situ. Mungkin rumah tinggal lah. Rumah tinggal lah. Rumah bisa- tinggal bisa mereka dibilang. sama berkebun. Sama berkebun. Nah di sana kalian pasti tahu center kecil itu teman-teman. Center HP kecil Nokia mungkin yang ada pada rumah panggung tersebut. Kami sempat bilang mungkin fans yang sendiri yang tidak menyadari itu. Tapi kami bertiga, saya, Ade dan Gilbert itu benar-benar dengan sadar bilang ada orang di situ. Itu ada orang di sana. Nah, Sadar dan tahu bahwa dan tahu bahwa betul-betul itu ada orang di sana. Saat kami ke sana itu benar-benar juga hilang, lenyap. Hanya Tidak ada sama sekali orang di sana. mereka coba untuk panggil, tapi tidak ada satupun suara sahutan dari dalam yang menandakan bahwa ada orang di dalam rumah tersebut. Tapi kami betul-betul tahu, Merasa udah pasti ada tahu orang. pasti bahwa ada orang di dalam tersebut. Oke. Dan videonya sebentar akan saya tampilkan semua, teman-teman bisa nilai sendiri sendiri apakah itu asli atau tidak. Dan di sini sayangnya teman-teman, sayangnya teman-teman, kami lupa untuk video saat kami pulang karena benar-benar Betul-betul. keadaan sudah sangat capek dan kami ingin pulang, Cepat. benar-benar pulang. Ingin cepat sampai ke rumah kami. Di situ benar-benar perasaan sudah campur aduk dan sempat bingung dan aneh juga kok orang-orang bisa tiba tidak ada semua begini. Mungkin faktor yang mungkin bisa menormalkan itu mungkin karena sudah malam. Setelah itu, karena tidak ada suara sahutan dari dalam, niat kami awalnya ingin berpamitan kepada orang-orang yang menjaga tempat tersebut. Tetapi karena tidak ada respon dari dalam, kami pun memutuskan untuk segera pulang. Setengah perjalanan pulang kami, di jalan yang rusak sebelum mendapat jalan yang baik, yang bagus, yang sedikit bagus, di sebelah kanan terdapat sebuah rumah panggung. Dan pada saat itu saya sedang bercerita bersama teman saya Egi yang membonceng saya pada saat itu. Saya mengatakan kepada Egi, saya mengatakan bahwa saya mengira mungkin rumah tersebut adalah rumah dari om-om yang menjaga posko penjagaan tersebut. Setelah saya mengatakan hal tersebut kepada Egi, sepersekian detik saya memalingkan wajah ke depan untuk menoleh ke arah jalan lurus. Tiba-tiba saja kami perkirakan terdapat sekitar berapa orang ya? 6 sampai 9 lah, maybe 8-9 orang 8-9 orang. Intinya lebih dari 5 orang pasti. meneriaki kami dengan berkata woi. Dan pada saat itu juga mereka serempak dari berbagai arah, kayaknya berbagai arah itu melempari kami batu. Terdapat yang terekam dalam memori kami bahwa terdapat 2 batu besar ya, 2 batu besar itu satu melewati
muka sahabat kami Egi Asli, teman-teman. melewati besar itu guys, besar. Kalau saja kami Lebih cepat kan? lebih cepat atau lebih lambat? Kalau lebih cepat salah, lebih lambat juga salah. Kalau Karena lebih lambat kita kena bagian batu dari belakang, kita cepat pasti kena yang bagian batu batu dari dari depan. Tapi untungnya kami selamat dan tidak. Karena benar-benar kaget teman-teman, benar-benar Suasananya gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu. kita sama sekali tidak apa? Benar-benar tidak expect, tidak menyangka akan ada gitu. Terus satu batu besar lagi hampir mengenai teman kami Gilbert. Lu lihat di kanan kayak center. Nah, Hunter dan satu orang yang sedang mengisap rokok turun. rokok turun. Saya lihat lah, kok api rokok gitu. Ya biasa aja mungkin saya kira orang-orang kampung Orang-orang turun dari sana. Bukan hanya orang kampung, kita saja begitu di kota Iya. kan rokok biasa. Nah mungkin turun dari atas kampung kayak biasa lah, turun ke mana mau ke jalan gitu. Tiba-tiba batu dilempar lah banyak gitu. Itu dari POV saya dengan fans. Kalau pandangan saya dengan Gilbert pas saat motor, kan pas pulang itu keluar dari simpang itu ada yang belok kiri pertama. Sempat di situ ini kami belok kiri dengan Gilbert karena kami yang penunjuk arah pas datang. Nyala. Karena kami hafal jalan. Fans sempat bilang bukan yang ini yang kanan. Iya. Nah, kami bilang tidak lurus. Jadi ini mungkin kami bisa lebih cepat dari orang karena kami langsung masuk. Di situ kami dengan Gilbert hanya bercerita. Sedang Gilbert cuma bercerita lucu, canda, sempat tertawa besar. Pas ke saat itu tiba-tiba Gilbert kayak mendengar teriakan dari fans dan Egi bilang Oh, dia dengar lari. Dia bilang lari gitu kayak suruh untuk kami lari. Saya sempat bertanya sambil ini menoleh ke belakang untuk memastikan. Apa yang sedang terjadi? Iya. Tetapi saat melihat batu yang lewat kami banyak batu, ini batu besar. Ukuran permisi begini. Ukuran ini banyak yang lewat di samping-samping kami. Jadi itu yang membuat saya percaya bahwa benar-benar kami itu ingin dirampok atau memang mungkin diteror gitu, dikejar. Jadi Dan membuat mungkin saya paling jeleknya itu dibunuh. Kami bakal dibunuh. Dan itu Jadi, betul-betul di kampung karena guys. itu memang itu Hal terburuk yang mungkin akan terjadi, kami dibunuh. Hal terburuk yang mungkin akan terjadi jika kami sedikit lambat saja juga dari apalagi kembali dari sana. tempatnya itu bisa memungkinkan saja terjadi Terjadi pembunuhan. dan tidak diketahui sih. Benar. Dan di situ saya dan Gilbert pun langsung gas di mungkin di dekat deker ya, pas keluar dari bank, pas masuk ke aspal di situ guys. Ini terdapat 2 orang atau saudara Di mana ini? di dekat deker. Deker itu yang pandangan yang saya lihat, tapi tidak tahu pasti orangnya ada berapa. Tapi itu ada satu motor guys, motor Revo yang warna merah, Revo merah, tanda saya. Nah, Lanjut. dari awal dilempar itu, kami sudah mendengar nih suara lari orang lari dari semak-semak nih, lari semak-semak jalan ke sana. Itu benar-benar cepat, benar-benar cepat dan Begitu di suasana pada saat itu mencekam, takut justru takut, betul-betul takut karena di kampung guys. Itu kan banyak yang mungkin dibilang ada beberapa rumah penduduk. Di situ sempat karena Vince dan Egi bilang berkata lari, kami gas, tapi Gilbert bilang pelan karena itu dapat membuat kita sebagai ini kayak dituduh atau diperkirakan sebagai pencuri yang dikejar begitu. Jadi situ saya sempat kan bisa saja gas saya. Iya, bisa saja mereka buat alibi itu kayak ini mereka pencuri. Ini apa? Tiba-tiba kan orang situ kan pasti akan lebih percaya Sesama sesamanya. ada orang di situ. Di situ sempat kita jalan, sempat dipelankan gas kami karena sudah merasakan aman, kayaknya dikejar pakai ini lari saja gitu. Ini pas sudah ke arah dekat-dekat sawah, aspal memang masih agak rusak sih, dekat-dekat sawah situ. Ini dilihat dari spion, kata teman Egi bagaimana? dari spion, bukan dari spion. Saya sangat dengan Vinci saat mengalihkan kepala ke belakang, di sana sudah terdapat satu motor yang benar-benar Motor yang Betul-betul kami yang motor Revo yang tadi itu yang benar-benar ngejar kita dari sana. Kami yakin dan percaya betul 100% bahwa motor itu ingin mengejari kami. Ada lampu warna putih. Dan sambil berteriak juga dari sana. Sampai berteriak. Berteriak boy lagi teman-teman. Itu betul-betul kami
jalan, aduh Tuhan Yesus, Dengan jalan yang ya intinya sangat-sangat mencekam. rusak guys, lubang kiri kanan. Itu kami pun tidak peduli dengan kondisi motor, intinya selamat, lari terus. Sampai harus menemukan jalan yang benar-benar sudah diaspal baru kami mulai lega. Dan itu betul-betul first experience yang membuat kami trauma guys, jujur. Sampai di perjalanan juga saya sempat kayak ketika melihat motor dari belakang yang nyalip saya sempat Takut, kayak guys. gugup langsung Gugup, belok guys. kiri, Ah. kayak benar-benar dirasa masih dikejar. Masih dikejar guys, saking gugupnya kami. Begitu guys. Kita Jadi gantung, belum berhenti. ada disclaimer sedikit buat teman-teman, himbauan gitu kayak kalau misalnya mau pergi ke tempat wisata manapun, entah dekat entah jauh, untuk usahakan selalu berhati-hati. Jalan itu usahakan kita sendiri dalam kondisi fit, kendaraan kita juga dalam kondisi fit, terus harus jalan bersama banyak orang. Terus kayak yang air terjun kemarin yang kami kunjungi itu, apabila sudah lewat dari jam 3, usahakan tidak usah lagi untuk pergi ke sana. Jangan. Sebaiknya teman-teman berangkat dari pagi dan pulangnya pada saat-saat jam 3, jam 2 itu sudah mulai start kembali. Benar. Supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guys. Betul guys. Sumpah guys, ini betul-betul membuat kami setrauma itu. Mungkin ini bisa bilang alay, tapi apa yang kami dapat dari kejadian kemarin itu benar-benar ada Jujur, Pembelajaran, pengaruh yang di dalam hutan. pembelajaran dan juga ini kami bisa memberi informasi kepada teman-teman sehingga dapat lebih awal mengetahui bagaimana situasi di sana. Maksudnya teman-teman kondisi jika teman-teman ingin pergi, ada disclaimer dari kami. Mungkin teman-teman juga bisa share di keluarga atau teman-teman lain mengenai hal yang kami dapatkan selama berada di daerah sana, di tempat sana. Jadi begitu guys. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit aja mungkin cerita dari kami. Kami tidak melarang sama sekali teman-teman untuk ke sana. Tobat. Silakan pergi, yang bagi yang mau pergi. Tapi itu kami hanya membagikan pengalaman apa yang kami rasakan. Mungkin di situ aja guys. Oke guys. Dari kami pamit undur diri.